evaluasi. Mau nggak kemudian power yang begitu luar biasa itu kemudian bisa bisa di surveillance kayak gitu. Tidak semua kiai nyaman soal itu, apalagi ini urusannya urusan selangkangan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, senang sekali ya pada sore hari ini kita bisa berjumpa di sini ngobrol-ngobrol bersama teman-teman yang sudah hadir kali ini. Di samping saya artis dari mana ini ya? Selebgram ya. Ya, ada Mas Aan Ansori ya. Halo, Nur. Iya, perwakilan dari mana ini? Terlalu banyak perwakilan dari Tuhan ya. Ada jaringan Islam anti diskriminasi, banyak kayaknya ya. Banyak sekali. Banyak. Surian juga. Surian, terus Jas Ijo juga. Oh iya. Iya. Jas Ijo. Oh, iya. Jas Ijo itu jaringan alumni santri Jombang. Oh. Itu khusus ya, itu kapal perang itu khusus ketika ada isu-isu yang berkaitan dengan pesantren. Nah, Oke, sip. Nah. Ya, kemudian ini yang satu lagi ada dari Women Crisis Center ya, ada Mbak Ana Abdillah ya. Ana Mbak Ana ya. Ya, selamat sore Mbak Ana. Selamat sore Mbak Nur. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. sudah rapid ya, Sob. Sudah yakin? Dan dengan bangganya gitu kan. Kita ini yang PCR aja nggak bangga-bangga banget. Masa ini mau aku bangga? Kayaknya tidak ada jaminan gitu Tidak dari ada. Tuhan ya. Iya. Kita tidak akan terkena ini ya virus. Ya walaupun di tengah pandemi kita masih tetap semangat di sini ya. Oke. Ya masih tetap semangat ya untuk berbagi informasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang kekerasan seksual yang lagi marak atau lagi terjadi ya di Kabupaten Jombang. Lagi tren ya. Kekerasan seksual yang ada di lingkungan pesantren. Nah, mungkin kita mulai dari Mbak Ana dulu nih. Kalau melihat kasus kekerasan seksual ya yang saat ini terjadi, mungkin hanya 1-2 kasus yang sempat muncul di kota Jombang sendiri. Nah, kira-kira kenapa ya? Atau bagaimana Mbak Ana sendiri melihat kenapa kasus demi kasus ini bermunculan? Sebenarnya kalau ngomongin kasus kekerasan seksual di pesantren itu bukan hal yang baru ya. Gitu. Misalnya kalau kita lihat dari kronologis awal terjadinya itu sebenarnya nggak baru-baru ini, tapi itu juga terjadi lampau jauh-jauh sebelumnya itu sudah terjadi. Cuma kemudian ketika itu terjadi di lingkungan pesantren, di mana di situ kan mungkin persepsi di masyarakat adalah ruang aman bagi perempuan untuk bisa menimba ilmu ajaran agama. Nah, tapi kemudian ketika dibenturkan pada fakta terjadi kasus kekerasan seksual, itu pasti menjadi hal yang tidak mudah untuk kami misalnya di Women's Crisis Center Jombang untuk masuk bisa mengadvokasi atau membersamai korban berani speak up terkait kekerasan yang dialaminya. Kalau dari Kabupaten Jombang sendiri sudah pernah ada berapa kasus yang terjadi di lingkungan pesantren? Mungkin yang teman-teman WCC dampingi. Yang real didampingi oleh WCC itu sebenarnya ada laporan itu jauh tahun 2017. Itu aduan pertama yang diterima oleh kawan-kawan. Nah, kemudian kami di situ awalnya belum melihat persoalan ini itu benar-benar adalah hal yang struktural ya, karena waktu diadukan ke kami tiba-tiba korban menghilang, tidak ada kabar. Nah, situasi apa yang terjadi pada korban saat itu kan kami juga di luar kontrol pendamping. Nah, kemudian ada beberapa bermunculan korban yang akhirnya berani speak up. Artinya ini benar-benar terjadi real dan kami WCC nggak bisa sendirian mengadvokasi kasus ini. Hanya kami mengajak kelompok-kelompok atau organisasi atau ormas di Kabupaten Jombang yang benar-benar mau bergandeng tangan untuk bersama-sama menjadikan ini sebagai hal yang urgent untuk disolusikan di Kabupaten Jombang begitu.
Kalau sejauh ini ya, bagaimana Mbak Ana melihat dari perkembangan kasus? Apakah aparat sendiri sudah cukup cekatan memberikan respon atau menindaklanjuti adanya kasus-kasus yang ada di lingkungan pesantren? Beda-beda ya, sebenarnya kalau dilihat dari respon cepatnya itu bisa dibilang cepat, bisa dibilang tidak. Seperti langsung saya sebut di Kecamatan Ploso, di kasus di Ploso itu sebenarnya juga itu awalnya sudah kasus terjadi lama sekali begitu ya. Itu kemudian kok baru ditangani, nggak serta-merta langsung bisa direspon cepat dengan penyidik. Kalau direspon cepat sudah pasti nggak sampai ke Polda Jatim. Termasuk di Ngoro ketika ditelisik lebih jauh di pesantren di Ngoro itu kan ternyata juga tidak terjadi baru-baru ini. Sebelumnya sudah pernah ada upaya damai dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga menunjukkan responsif dari lingkungan desa setempat untuk merespon fakta itu nggak benar-benar dibarengi dengan kesadaran sensitif gender untuk melihat persoalan di masyarakat gitu sih. Nah, kalau dari Mas Ani ini lebih yang ngomong Jombang kan identik kota santri. Oh iya itu. Tapi nggak tahu yang santri kotanya atau orang-orangnya juga. Tapi kenapa fenomena ini muncul? Adanya banyak kasus kekerasan dan pelakunya justru orang-orang yang ada di lingkungan pesantren itu. Aku melihatnya begini ya, di Jombang itu kan data resminya itu kan ada sekitar 125 pesantren yang ada di Data Kemenak ya. Kira-kira proporsi santriwatinya itu 16.000 sekian, terus yang santriwatinya 19.000 sekian. Saya kira memang begini loh ya. Kita agak berlebihan kalau kemudian menganggap bahwa pesantren itu adalah tempat orang yang quote-unquote akan safe dari segala hal ya. Tidak hanya soal sexual violence, tapi aneka bully, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan yang sering dialami oleh anak-anak seperti itu ya. Karena apa? Karena memang sistem di pesantren kebanyakan itu masih belum bisa memastikan setiap anak itu atau setiap orang yang ada di situ itu aware terhadap apa yang dia alami. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya justru melihat bahwa praktek kekerasan seksual itu juga menganga dan berpotensi terjadi karena aku melihat ketimpangan relasi itu. Ketimpangan relasi itu begini, antara junior dan senior, antara santri dan kiai, kemudian dia. Jadi kan rumusnya kan begini, semakin seseorang itu subordinat terhadap kelompok atau individu yang lain, maka sebenarnya ia atau kelompok yang subordinat ini posisinya akan sangat fragile, akan sangat ringkih, sangat rentan itu sendiri. Dan yang menurutku yang selalu aku kampanyekan, misalkan terutama kepada teman-teman pengasuhnya dan itu adalah bagaimana santriwatinya terutama itu juga dididik menyangkut soal ketubuhannya, menyangkut hak dasarnya ya, alat reproduksinya, terutama agar supaya ia punya konfidensi dan tahu mengerti apa yang harus dilakukan ketika ia di dalam satu situasi di mana ia harus SOS. Misalkan begini, yang sering terjadi itu kan begini. Ada oknum kiai, begitu kan, karena ia sudah terangsang, kemudian istrinya lagi tidak di rumah atau lagi kena menstruasi, maka yang paling mudah adalah ia akan mencari pelampiasan soal itu dan ia akan mencari orang atau perempuan kalau dia hetero, orang yang paling lemah posisinya. Nah, aku membayangkan kalau posisi perempuan disebut itu sangat lemah, maka ia akan sangat mudah untuk diterkam. Persis seperti yang terjadi di kasus Ploso di Sidikiah, terus kemudian di Kauman, Ngoro, itu kan posisinya sangat rentan. Jadi freeze begitu loh. Jadi kalau misalnya bayangkan didatangi oleh kiainya, kemudian dipaksa, kalau enggak gitu dia akan diweden-wedeni, diancam bahwa ilmunya yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Itu masih belum seberapa.
catatanku di Jember itu adalah yang mau dibunuh. Kalau yang di Malang dilakukan setelah seorang kiai itu melakukan kekerasan seksual kepada banyak santriwatinya itu disumpah dengan menggunakan Al-Quran supaya ia tidak ngomong ke publik. Seperti itu. Itu tahun 2012 di Malang dan juga di Jember. Dan yang ingin aku katakan adalah begini, sepanjang pesantren ini masih tetap saja tidak mau menyadari bahwa ia memiliki kewajiban untuk memprotek dan menfulfill, memenuhi melindungi dan memenuhi hak anak yang ada di situ, yang otomatis itu juga harus disertai dengan reformasi di bidang pengajaran, di bidang sistem pengawasan dan lain sebagainya. Maka pada titik itu pula pesantren akan terus menjadi mimpi buruk. Menurut saya, tidak semua pesantren ya mimpi buruk seperti itu. Ini sebenarnya sudah sering jadi rasa-rasa banyak orang, tapi kan karena pesantren itu kan identik dengan NU ya. Kalau misalkan aktivis-aktivis itu kan bisa keras kepada siapa orang, tapi kalau kepada NU kan kayaknya kan gak enak gitu loh. Kualat, anak saja kan ngomongnya kan ini gimana? Tapi karena ya sudah, ini untuk kebaikan kita bersama. Sebenarnya aku kemarin juga sudah nulis bahwa aku membayangkan pemerintah itu karena mengacu pada tadi yang disampaikan oleh anak itu gimana ya kalau misalkan pesantren itu disertifikasi. Sorry ya, karena aku juga anak kiai sebenarnya pesantren. Disertifikasi dengan standar misalkan pesantren ramah anak. Ya, saya tahu di Tambak Beras misalkan di UMDA di Universitas Idea 2 itu beliau sudah mulai mewacanakan soal pesantren ramah anak. Tetapi bagaimana sistemnya, aku belum tahu. Mekanismenya kayak apa? Teknisnya kayak apa? Seperti itu. Atau hanya sekedar? Jangan-jangan hanya sekedar mengajar predikat atau apa? Aku sebenarnya mau ngomong itu, tapi karena terima kasih sudah dibantu. Ya, akhirnya kembalinya ke situ. Iya, kayak gitu. Nah, aku ingin mengatakan harus ada keberanian kayak gitu. Mungkin menggandeng WCC, mungkin menggandeng Komnas Perlindungan Anak, mungkin menggandeng Komnas Perempuan. Artinya apa? Benar-benar ditata. Kalau seperti itu, aku membayangkan maka pendidikan gender dan seksualitas itu menjadi hal yang wajib. Gitu. Kayak gitu. Ini Mas aku yang penasaran ya. Mungkin Mas sering bertemu dengan tokoh agama, kiai-kiai, lintas agama ya, terutama Inkekning, atau Bunyai, Pak Yai, pernah nggak ada mereka mendiskusikan untuk di lingkungan pesantren ini aman dari segala bentuk kekerasan itu? Anak mungkin. Gimana Pak? Jadi di 2017 WCC itu kan ada layanan berbasis komunitas di desa. Nah, kami di 2017 itu juga menginisiasi ada layanan berbasis komunitas pesantren. Nah, LBK pesantren ini kami waktu itu bikin workshop yang emang benar-benar menghadirkan Ning. Juga ada pimpinan pondok pesantren. Nah, di layanan berbasis komunitas ini kita juga mengadakan kajian-kajian seputar bagaimana sih Islam memandang persoalan kekerasan berbasis gender. Nah, kebetulan di LBK pesantren ini juga pernah aktif di Jombang. Kita juga bikin pelatihan kepada adik-adik pengurus pondok untuk bikin mekanisme pengaduan ketika misalnya terjadi kekerasan di pondok mereka. Nah, ketuanya kebetulan Bu Udatul Khairot. Ketika bekerja sama dengan kami di lembaga gitu sih. Tapi harapannya itu kan cuma tutupan kecil ya. Kalau ini nggak dibarengi dengan kolaborasi dengan Pemda setempat untuk mendukung program-program yang benar-benar pro bagaimana menciptakan ruang aman di lingkungan pesantren ya, saya rasa juga percuma gitu kan. Iya. Kalau sejauh ini seperti apa gerakan yang dilakukan? Sejauh ini gerakan yang kami lakukan untuk pelibatan mereka di kampanye-kampanye KS gitu. Misalnya juga ada beberapa informasi ketika terjadi kasus misalnya orang tuanya ada masalah atau apa, itu sharingnya dengan kami di lembaga. Sampai dengan saat ini juga ada kawan-kawan di lembaga juga masih aktif berkomunikasi dengan adik-adik leader di pesantren yang pernah mendapatkan pelatihan terkait sensitif gender.
Aku mau nyambung ini loh. Itu perlu kita apresiasi ya. Tapi ini nggak usah ngomongin siapa-siapa. Kan begini loh, urusan seksualitas di dalam Islam klasik itu kan bukan sesuatu that we can say or we can discuss with fully our proud. Kita nggak bisa ngomong soal bukan vulgar ya, ngomong secara merdeka bahwa misalkan bahwa ini tuh buku dan aku boleh untuk menggunakan tuh buku sesuai dengan keinginanku. Itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Artinya bukan dilarang itu begini. Jadi seksualitas di dalam cara pandang Islam klasik itu adalah selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif. Oleh karena negatif, maka ia akan diposisikan sebagai aib. Kalau aib dalam konstruksi Islam klasik, aib itu harus ditutupi, tidak boleh didiskusikan. Itu sebabnya kalau ada kejadian kekerasan seksual, yang dilakukan bukan melapor, buru-buru menutupinya. Maka jangan heran kalau misalkan sebanyak apapun kasus kekerasan seksual yang menimpa terjadi di pesantren, itu tidak akan ada satupun pesantren yang berani menyuarakan. Misalkan aku punya pesantren ya, terus pesantrenmu itu terkena, aku tidak akan pernah. Kemudian kamu jangan pernah berharap pesantrenku akan mengatakan pesantrenmu harus diaudit dan lain sebagainya. Saling menutupi. Kalau ada dulu jargon itu tali rafia tali sepatu. Sesama pesantren harus bersatu. Gitu. Tapi yang beda pesantren biasanya cuma tanya gimana perkembangan kasusnya. Iya. Cuma pengen tahu aja, tapi untuk kemudian menyuarakan itu lebih jauh ya Mbak Branji. Dari situ kan kalau kita ngomong soal psikologi gitu kan, kita bisa jadi tahu sebenarnya banyak bunyai Ning itu aware, sadar soal itu. Ning terutama di pondok besar, itu lulusan nih perguruan tinggi negeri KB dan di luar Jombang, banyak yang luar negeri. Tetapi ketika balik, itu kemudian menjadi kelakep. Why? Aku tidak tahu, tetapi bebannya berat. Karena mereka harus behave. Ya, mereka harus behave, menjaga nama baik pesantren dan lain sebagainya. Logikanya, ketika kasus atau ketika kekerasan atau pelecehan seksual terjadi, tidak mungkin istri dari misalnya pengelola yang pelaku itu tidak tahu. Dari sekian kasus, kayaknya tidak mungkin. Kan itu tahu. Tapi lagi-lagi doktrin klasik kita kan ngomong kayak ini. Doktrin klasik kita ya, aku tidak tahu. Mungkin di Bukhari atau Muslim. Kita gini ya, karena doktrin hadis itu di pesanan sangat kuat. Aku tidak tahu, tapi kayaknya itu di Riyadhus Shalihin atau di banyak kitab yang lain kan begini. Ada satu doktrin yang mengatakan bahwa sing sapa wong barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka aibnya akan ditutupi oleh Gusti. Ya, itu kan digunakan oleh para mafia kan. Artinya kalau misalkan kita sesama mafia ya, lalu kalau kamu punya ini tak tutupi supaya apa? Kamu nanti akan punya utang budi kepada aku. Sebenarnya konsep ini baik, Bu. Itu tidak ada penjelasan lebih lanjut ya? Nggak ada. Ini kan gini, misalkan begini, ada seorang kiai ya, oknum melakukan kekerasan seksual. Ya, akulah katakanlah seperti itu, melakukan kekerasan seksual pada ini. Ini istriku. Ya. Dia nakal karo aku. Tapi bagaimana? Harusnya kan dia tadi kemudian ngomong kan, itu harus ditutup dan lain sebagainya. Tapi kan kemudian mertuanya, Ning yang lain ngomong, kowe gak ngesakno pesantrenmu ta nek mbok etrek-etrek. Lho, piye terus? Konsep soal aib, nama baik. Kayak gitu. Nah, sepanjang kemudian sistem pendidikan kita tidak bisa mendiskusikan ulang, mengkonstruksi ulang menyangkut soal nama baik, ajur. Artinya solusi kalau dari internal, kayak Mas An bilang ya, kayak itu benar. Misalnya taruhlah ada korban yang kemudian dia melapor atau menceritakan kepada istri pelaku yang pengelola, sama jalan tanya, oh ya wis
diam aja, malah justru tidak apa namanya? Iya. Itu yang terjadi, artinya Betul. kan tidak bisa kemudian solusi itu dari internal. Betul, itu sebabnya ketika aku menyuarakan gagasan soal apa namanya perubahan sistem yang pesantren ramah anak itu, salah satunya adalah apa namanya, ada hotline. Orang harus begini, di pesantren itu kan begini, pesantren itu kan rata-rata atas dasar supaya santriwati dan santriwannya fokus belajar, maka laptop disita. HP tidak boleh. Sehingga apa? Itu bagus. Hanya saja kalau terjadi kekerasan yang menimpa mereka nggak akan bisa melakukan pembuktian. Anak-anak itu, kayak gitu. Mati ini kalau soal hukum pembuktian ini yang barusan ditahbiskan dari pengacara. Yang ini aku katakan begini. Kalau misalkan sistem ini dipakai, maka mau tidak mau pesantren itu harus membuka dirinya. Artinya apa? Ada hotline bersama. Sama kayak misalkan di perusahaan-perusahaan gitu. Misalkan kalau kamu merasa dilecehkan oleh rekan kerjamu dan lain sebagainya, maka ada layanan yang safe, ada hotline yang memang benar-benar bisa menjamin kamu untuk ngomong dan ada impose ada proses penyidikan atau proses penyelidikan yang dilakukan oleh itu. oleh sistem yang ada di situ. Yang intinya adalah siswa atau santriwati atau santriwan itu gampang dengan mudah untuk melaporkan tanpa harus dia merasa nggak nyaman untuk itu. Bisa atau enggak itu? Tidak hanya di pesantren ya, di sekolah-sekolah ya. Iya. Di sekolah-sekolah negeri dan lain sebagainya. Masih aku nggak tahu terus tahun berapa itu yang gurunya. Oh ini, siapa jenenge? Iya, sing tekan foto itu lho. Tekan foto itu lho, siapa jenenge? Eko. Nah, orangnya ada, masih ada kayak itu. Ya gitu loh, enggak apa-apa, itu kan kayak gitu. Ya. Anakku itu yang bukan sekolah itu tahu loh. Anakku yang sekolah itu dia tahu. Apa dia deg-deg loh. Wah, predator beneran nih si Eko ini. Yang ingin aku katakan adalah sebenarnya tidak hanya soal pesantren. Kalau misalnya Munjidah dan Rangga itu mau benar-benar membela pesantren sistem pendidikan yang ada di Jombang, gampang kok harusnya itu duit itu kan tinggal minta kita aja. Kita lo punya 2 triliun. Jadi emang kayak gitu kan. Kota santri ini artinya menjadi kota yang penuh dengan stigma negatif menyangkut soal pesantren itu. Kalau ngomongin persoalan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pesantren itu, kalau diberitakan di media itu kan mungkin orang menganggap Jombang ini ojo diberitakan sing elek-elek. Jombang ini ojo diberitakan kasus perkosaan terus. Siapa sih ngomong kan? Ya mungkin ada persepsi netizen, bahkan pejabat publik yang berkomunikasi seperti itu gitu kan. Bu ya diberitakan yang buruk-buruknya aja, coba diberitakan yang baik-baik, sisi baiknya Jombang. Tapi itu tidak bisa. Ini kan kita tidak bisa memoderasi gerakan masyarakat sipil untuk memberikan perhatian penuh pada persoalan yang menurut kami itu sangat darurat di Kabupaten Jombang. Nah mungkin kalau ditarik garis benang merah antara fakta satu dengan yang lainnya itu sama, kasus perkosaan di pesantren maupun yang terjadi di pelosok Ngoro maupun yang terjadi di sekolah itu sama, ada transformasi pemahaman dari orang yang relasi kuasanya tinggi kepada anak didiknya. Itu menunjukkan kekerasan seksual itu kejahatan kekuasaan gitu. Kalau ngomongin kejahatan kekuasaan, siapa yang bisa menanggulangi ini? Siapa yang bisa memberikan hak korban secara komprehensif? Ya berarti pemegang kekuasaan juga dong. Gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin kronologi awal kasus itu hampir semuanya itu sama. Jadi korban itu rata-rata kasus itu diketahui itu tidak dari orang tua korban sendiri. Justru adalah korban menjadi korban ceritanya pasti ke orang terdekat pelaku. Ya terjadi seperti itu, Mbak Nur, ketika dilihat dari kronologinya, baik di Ngoro maupun di Pelosok itu kalau pas dia jadi korban pertama, dia ceritanya justru ke kerabat keluarga dari pelaku. Tapi tidak direspon. Tidak diresponnya pasti dengan kembali mentransformasikan pemahaman yang disampaikan sama Gus Aan tadi. Pemahaman kamu sabar, apakah ini bisa didudukkan persoalannya secara kekeluargaan gitu.
Jadi menegosiasikan kekerasan dengan memberikan solusi-solusi yang semakin menjauhkan korban dari akses keadilan itu tadi. Makanya seperti itu. Reformasi besar-besar, reformasi yang kita tawarkan, yang tadi kita diskusikan itu, justru the great barrier-nya, penghalang utamanya itu adalah soal mindset ya, soal mindset yang misalkan dalam khazanah intelektual modern itu kita sebut sebagai feudalisme itu tadi kan. Mau nggak kekuasaan ini diawasi? Mau nggak kemudian power yang begitu luar biasa itu kemudian bisa bisa di surveillance kayak gitu. Tidak semua kiai nyaman soal itu, apalagi ini urusan selangkangan, misalkan kayak gitu. Karena mereka pasti ngomong, gak percaya aku, ya gak usah dipondokno. Jadi modelnya take it or leave it, seperti itu. Nah, aku tidak tahu, tetapi kita tidak sedang mendiskusikan soal menggerogoti pesantren. Justru ini adalah bagian penting karena kecintaan kita terhadap pesantren, karena pesantren sudah sangat luar biasa kontribusinya. Emang kalau kemudian itu dicurangi gitu kan, digerogoti oleh oknum-oknum kayak gitu,